Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Kahar dengan nomor induk mahasiswa 20051204026 dari S1 Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mail server. Mail server merupakan sebuah layanan internet berbasis cloud computing untuk mengirimkan dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama, di mana menggunakan protokol yang berbeda, yaitu SMTP untuk mengirim, sedangkan POP3 dan juga IMAP untuk menerima, membaca, maupun mengakses. Kemudian untuk melakukan remote, dapat menggunakan sarana web mail server dengan dukungan jaringan internet. Perlu diketahui bahwa SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol, POP3 adalah Post Office Protocol version 3, dan juga IMAP adalah Internet Message Access Protocol. Selanjutnya, langsung saja kita beralih ke simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Di sini kita telah melihat skema jaringan yang sama dengan beberapa simulasi pada materi minggu-minggu lalu. Di sini terdapat DNS server, FTP server, web server, DHCP server, dan yang digunakan untuk saat ini adalah mail server dengan dukungan dari DNS server. Lalu yang pertama kali kita lakukan adalah konfigurasi DNS server dengan membuka tab Services DNS. Nah, di sini kita nyalakan DNS Service, tambahkan nama mailco.com sebagai nama domain, mailco.com dengan type record dengan address 4343434. Lalu kita add, lalu save. Nah, di sini telah ditambahkan. Setelah itu kita cek dengan PC1 desktop command prompt. Kita ns lookup ke mailco.com yang telah kita tambahkan beberapa saat yang lalu. Ns lookup mailco.com, enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini telah muncul untuk yang pertama kali adalah sebuah hal yang wajar karena di sini baru pertama kali dapat terjadi request timeout. Nah, tetapi di sini sudah muncul setelah adanya timeout tersebut, yaitu mailco.com dan address 4343434. Nah, setelah itu kita beralih ke mail server. Services, pilih email. Di sini kita masukkan domain name yang telah kita buat di DNS server, yaitu mailco.com. Set. Lalu user kita tambahkan sebanyak 2, yaitu user 1 dan juga user 2. Di sini sengaja diatur untuk username dan juga password-nya sama agar lebih mudah dalam simulasi. Tambahkan. Dan user 2. Nah, di sini telah tersimpan 2 buah user dengan domain name mailco.com. Setelah itu pada bagian IP configuration-nya jangan lupa untuk diisikan karena masih menggunakan perantara DNS server yaitu 33.33.331. IP address mail server sendiri yaitu 4343434. Default gateway 43
43433 dengan subnet masknya 2550. 2550. 434, 2550, 433, dan juga DNS server 331. Nah, untuk konfigurasinya seperti itu. Setelah ini kita coba mengirimkan dan juga menerima email menggunakan dua buah device. Dapat menggunakan jenis device yang sama, yaitu PC, atau berbeda seperti smartphone ataupun laptop. Di sini saya akan mencoba untuk user 1, kita set pada PC 1. Email, your name, isikan dengan user, yaitu user 1, user1@mailco.com. Email address berisikan nama username di depan dan juga domain name, yaitu mailco.com. Incoming mail server dan juga outgoing mail server kita setting sama, yaitu mailco.com. Nah, logon information, username, user 1, password, user 1. Nah, di sini untuk logon information, kita hanya input di bagian ini saja. Saat menjalankan email nanti tidak akan menginput lagi. Berbeda dengan seperti biasa yang kita lakukan pada command prompt atau CMD. Nah, setelah ini kita save, pastikan benar user 1@mailco.com, mailco.com, dan juga user 1. Save. Nah, setelah itu kita cek, kita setting untuk device kedua. Misalnya di sini laptop. Email, konfigurasikan dengan user 2. user2@mailco.com. Incoming mail server dan juga outgoing mail server tetap, yaitu sama mailco.com. Username user 2. User 2. Karena di sini kita akan memasukkan user 2 ke device laptop. Untuk proses simulasi email dengan mail server. Save. Tadi kita belum cek untuk NS lookup dengan device 2. NS lookup mailco.com. Nah, maka akan berjalan lancar setelah dicek apabila benar. Setelah itu kita akan langsung mengirimkan email dari PC 1 sebagai user 1 dan ke laptop sebagai user 2. Kita klik compose. Tuh kita isikan tujuan kemana kita akan mengirimkan emailnya. User 2. Subjek. Ini tes email dari user 1. Kita isikan isi dari emailnya, yaitu halo user 2. Ini adalah isi pesan
atau email dari user 1. Nah, setelah itu kita cek kembali user 2, subjek, kita send. Di sini muncul send success. Setelah itu kita lihat di user 2 ya, yang telah kita masukkan ke laptop dengan email untuk menerima suatu email biasanya otomatis dengan beberapa jangka waktu, yaitu misalnya berapa menit. Nah, di sini kita dapat secara langsung memaksa untuk receive atau menerima email dari yang telah dikirim. Nah, di sini tidak muncul. Jika tidak muncul, maka kemungkinan ada suatu kesalahan dalam mengirimkan. Kita coba kembali compose. Untuk atau tujuan, tadi kita memasukkan user 2 saja, tanpa domain. Nah, di situ kita gagal mengirimkan ke user 2. Lalu kita ubah menjadi user2@mailku.com. Nah, subjek ini tes email dari user 1. Lalu user 2. Ini adalah isi pesan dari user 1. Lalu kita send success. Itu kita lihat di sini. Nah, di sini telah berhasil muncul atau berhasil diterima oleh user 2. Langsung kita cek. Lalu user 2 ini adalah isi pesan dari user 1 persis seperti yang dikirim oleh user 1. Lalu kita coba untuk reply atau membalas pesan dari user 1 tersebut. Hai user 1. Pesan dari user 1 telah diterima. Terima kasih. Kita send. Di sini cek kembali user1@mailku.com. Reply RE ini bermaksud sebagai reply. Ini tes email dari user 1. Oke, kita send. Send success. Kita lihat di PC 1. Receive. Nah, di sini telah muncul. Hai user 1, pesan dari user 1 telah diterima. Terima kasih. Nah, berarti kita dapat menutup simulasi kirim email dan juga menerima email tersebut. Dari kesimpulan simulasi kali ini, kita mendapatkan status simulasi berhasil. Karena dari PC1 sebagai user 1 telah berhasil mengirimkan email dengan perantara mail server dan juga bantuan DNS server ke user 2 yang telah dimasukkan ke device laptop. Selanjutnya, kita telah berhasil mereply dan telah diterima kembali oleh PC1 sebagai pengirim awal email. Lalu dari materi kali ini, untuk mail server sendiri dapat digunakan untuk mengirim dan menerima email dengan protokol yang berbeda, yaitu SMTP untuk mengirim email,
Dan di sini untuk menerima kita menggunakan POP3 protokol service untuk aplikasi Cisco yang kita gunakan saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.